Saudaraku seiman, kita kalau ketemu orang-orang yang takut sama simbol salib, jangan langsung benci. Karena mereka ini adalah orang-orang yang cukup peka yang harusnya kita rangkul. Untuk selangkah lagi menuju pembaptisan ini. Shalom saudara ruang Tuhan, beberapa tahun yang lalu Ustadz Abdul Somad pernah menghina salib dengan berkata bahwa di atas salib ada jin kafir. Berikut cuplikan videonya. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang pulau Batam, 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwit. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan hayat. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat ya? Nah itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah? Dipanggil ini, haleluya. Mati kafir. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khotimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematian. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok hapus itu, ganti bulan sabit merah. Baik saudara ruang Tuhan, itu cuplikan video Ustadz Abdul Somad ketika menghina salib. Dan selanjutnya mari kita mendengarkan cuplikan video seorang komedian berikut ini. Orang bisa lihat gambar, simbol, benda yang menyerupai salib terus menuduh ada kristenisasi, itu gimana sih? Aneh banget. Ini saya kasih tahu ya, kotak P3K itu agamanya bukan Kristen. Logo PMI itu bukan salib. Ambulan kemana-mana tidak bawa salib. Kalau ambulan kemana-mana bawa salib, bunyinya bukan ngiung-ngiung, tapi haleluya. Tidak, maksudnya kok bisa ya? Saya kasih tahu ya, keberadaan salib itu tidak sesederhana itu untuk dipahami, untuk dimengerti, untuk dirasakan. Kita yang Kristen aja kadang-kadang tidak merasakan kehadiran salib, kok orang-orang bisa peka banget gitu. Nggak semua yang plus-plus itu salib, tidak. Kok pijat plus-plus jadi pijat salib? Iya, kehadiran salib itu tidak segampang itu untuk dirasakan. Saya kasih tahu. Orang yang percaya kalau yang dia lihat itu adalah salib, hanyalah orang-orang yang percaya kalau itu benaran salib dan Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal tergantung di sana untuk menebus dosa manusia. Ada amin saudara-saudara. Jadi kalau yang kita lihat itu salib, cuma orang-orang yang ada Yesus di hatinya gitu. Jadi buat saudara-saudaraku seiman, kita kalau ketemu orang-orang yang takut sama simbol salib, jangan langsung benci. Karena mereka ini adalah orang-orang yang cukup peka yang harusnya kita rangkul. Untuk selangkah lagi menuju pembaptisan ini. Baik saudara Tuhan, itu videonya. Di video pertama kita bisa melihat bagaimana Ustadz Abdul Somad
berkata bahwa di atas salib ada jin kafir. Dan di video kedua tadi kita bisa melihat bagaimana seorang komedian menyampaikan pesan salib yang sangat penting dan sangat bermakna dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, walaupun dalam bentuk komedian. Nah, saudara dalam Tuhan, berbicara tentang salib ini sangat penting sekali bagi kekristenan. Makna salib itu sangat penting sekali. Dan sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, wajib mengerti makna salib dalam kehidupan keseharian kita. Karena kenapa? Karena melalui salib kita bisa melihat betapa besarnya cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan turun tangan melepaskan kita dari belenggu dosa yang mengikat kehidupan kita, yang membuat kita jauh daripada Tuhan, yang membuat kita masuk ke dalam neraka. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita tidak lagi disalib, kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa, tetapi kita diselamatkan sehingga kita yang percaya kepada Kristus kelak bersama dengan Kristus di dalam kerajaan surga. Jadi saudara Tuhan, salib sangat penting bagi orang Kristen. Memang ada sebagian orang Kristen yang tidak peduli dengan makna salib. Ada juga sebagian orang tidak menghargai salib. Terbukti dalam kehidupan keseharian mereka yang tidak memuliakan Tuhan, yang melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, yang bicaranya sama sekali tidak memuliakan Tuhan, tidak menunjukkan karakter Kristus. Namun saudara Tuhan, ada juga orang-orang yang sangat mendalami arti salib, yang sangat mengerti salib, yang sangat mengerti bahwa makna salib itu sangat penting. Ingat saudara Tuhan, yang terpenting adalah maknanya, bukan salib yang dipajang di rumah-rumah. Karena salib yang dipajang di rumah-rumah itu hanya sebagai seni, tetapi yang terpenting adalah makna salib itu. Kenapa ada salib? Saudara Tuhan, kalau kita melihat dalam Alkitab, kita bisa melihat apa makna salib yang sesungguhnya, di mana melalui salib Tuhan menunjukkan cinta kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus kita dari belenggu dosa melalui kematian di atas kayu salib. Dan saudara dalam Tuhan, salib adalah lambang keselamatan bagi orang-orang percaya kepada Kristus. Tanpa salib mustahil kita diselamatkan. Nah, saudara dalam Tuhan, mungkin sebagian orang berkata bahwa orang bisa diselamatkan karena perbuatan. Orang diselamatkan karena amal. Orang diselamatkan karena sifat baik yang kita lakukan di dunia ini. Saudara dalam Tuhan, semua itu penting di dalam kekristenan. Perbuatan baik, amal, perkataan jujur, dan segala sesuatu hal-hal yang sifatnya baik penting sekali kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tapi ingat saudara dalam Tuhan, itu sebagai wujud bahwa kita sudah menyadari bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus secara cuma-cuma di atas kayu salib. Sekali lagi, tanpa salib, apapun yang kita lakukan sia-sia adanya. Karena apapun yang kita lakukan tidak menyelamatkan kita. Perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan jiwa kita. Karena kenapa saudara dalam Tuhan? Dengan perbuatan baik apakah kita bisa lepas dari belenggu dosa? Kita bisa diselamatkan? Tidak ada saudara dalam Tuhan. Karena sifat manusia hari ini berbuat baik, hari ini memuliakan Tuhan. Mungkin besok atau lusa sudah menyakiti hati Tuhan, sudah melakukan apa yang tidak diinginkan Tuhan, sudah melakukan apa yang tidak memuliakan Tuhan. Itulah karakter manusia yang sesungguhnya. Jadi bagaimana kita bisa menebus dosa kita dengan perbuatan baik kita? Mustahil sangat dalam Tuhan. Sangat mustahil sekali. Lalu kita berkata bahwa di Perjanjian Lama, orang bisa hidup karena mengikuti hukum Taurat, karena mengikuti firman Tuhan. Memang betul saudara dalam Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mampu mengikuti tuntutan hukum Taurat? Apakah kita mampu hidup di bawah tuntutan hukum Taurat? Saudara dalam Tuhan, tidak mungkin kita hidup di bawah tuntutan hukum Taurat. Karena tuntutan hukum Taurat itu sangat berat adanya.
Dan Tuhan mengerti bahwa tuntutan hukum Taurat itu berat adanya, sehingga Tuhan Yesus meringankan beban kita sebagai manusia, karena dia tahu bahwa kita tidak mampu dan kita tidak mungkin diselamatkan melalui hukum Taurat. Walaupun kita bisa hidup kalau kita bisa mengikuti tuntutan hukum Taurat. Persoalannya adalah kita tidak mampu mengikuti tuntutan hukum Taurat, apalagi di zaman sekarang. Dulu ya, orang berdosa ya wajib menyembelih binatang misalnya. Ya, dengan tujuan apa? Untuk mengorbankan darah binatang sebagai penebus salah mereka, penebus dosa mereka. Lalu di zaman sekarang kita mengikuti itu. Tiap kali berdosa, tiap kali bersalah, lalu kita datang kepada Tuhan membawa darah binatang misalnya. Saudara Tuhan mustahil dengan ekonomi saat ini mungkin ya. Sangat mustahil. Jangankan bawa domba, jangankan bawa binatang kepada Tuhan, makan sehari aja susah nyarinya. Ya, soal Tuhan tahu kemampuan manusia. Ya, dengan itu Tuhan meringankan beban kita. Dengan cara apa? Dengan Dia datang ke dunia ini, yang menjelma sebagai manusia, mengambil rupa manusia, ya, hidup seperti manusia, disiksa di atas salib, ya, sampai mati. Dan karena Dia Tuhan tidak sampai membusuk. Ya, di hari yang ketiga firman Tuhan berkata bahwa Dia bangkit dari antara orang mati sebagai bukti bahwa Dia sudah menang dan Dia sudah memenangkan kita, dan kita yang hidup di dalam Kristus tidak lagi disalib, tidak lagi di bawah tuntutan hukum Taurat, tidak lagi di bawah kurungan dosa. Tetapi siapa yang percaya kepada Kristus dan taat kepada Kristus, dia menjadi orang yang diselamatkan, bahkan di dunia akhirat kelak di dalam kerajaan surga. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi betapa pentingnya makna salib bagi kekristenan. Ya, sekali lagi amal kita, perbuatan baik kita penting, tetapi itu tidak menyelamatkan jiwa kita kelak. Ya, di dalam kekristenan sendiri, perbuatan baik, amal, sikap yang baik, karakter yang baik, perkataan yang baik itu, ya, segala sesuatu yang baik yang memuliakan Tuhan itu hanya buah daripada keselamatan itu sendiri. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita harus menghasilkan buah sesuai keselamatan itu sendiri. Apa buahnya? Yaitu 9 buah roh. Ya, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, yang menyelamatkan kita adalah percaya kepada Kristus, mengimani kedatangan Kristus di dunia ini, kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya dan kenaikannya ke dalam surga, dan juga pastinya sebagai orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, menaati perintah Tuhan melalui firman Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, itulah makna salib bagi kita. Ya, jadi saya percaya ketika kita sudah meresapi dalam kehidupan kita, apa makna salib yang sesungguhnya, saya percaya ya, kita pasti memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuliakan Tuhan dalam perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita, bahkan segala aspek kehidupan kita. Kita pasti berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Ya, bukan membalas kebaikan Tuhan, bukan. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Ya, tetapi ketika kita sudah sadar bahwa kita ini adalah kasih karunia Tuhan melalui salib, ya, dengan itulah iman kita dikuatkan, diteguhkan, dan tentunya apa yang kita lakukan, ya, perkataan kita, perbuatan kita, segala sesuatu dalam kehidupan kita tentunya memuliakan Tuhan. Saudara dalam Tuhan, kiranya penjelasan singkat ini memberkati kita, menguatkan kita, meneguhkan iman kita, dan membuat kita semakin teguh di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.